Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, tingkat 1B D3 Keperawatan dengan NIM PO 712002101038. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem perkemihan. Pengertian sistem perkemihan. Sistem perkemihan manusia adalah sistem yang bekerja sebagai proses penyaringan darah atau filtrasi sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh, ekskresi, dan penyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh, reborsasi. Zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan dengan bentuk urin atau air kemih. Sistem urin dapat dikatakan sistem kerja sama tubuh yang bertujuan untuk keseimbangan internal atau hemostasis. Namun fungsi utama sistem urinaria adalah sebagai filtrasi plasma darah, ekskresi zat tidak terpakai, dan reboisasi zat terpakai oleh tubuh. Anatomi sistem perkemihan. Di gambar sebelah itu ada ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Ginjal. Ginjal masuk organ penting dalam pembentukan urin. Dua organ terbentuk kacang ini terletak di bagian tulang rusuk dekat bagian tengah punggung. Ada beberapa fungsi ginjal yang menurut berkontribusi agar Anda bisa buang air kecil sebagai berikut. 1. Membuang limbah dan cairan berlebihan dari tubuh. 2. Menyeimbangkan kadar air dan elektrolit di tubuh. Melepaskan hormon yang mengontrol produksi sel darah merah. 4. Membantu menjaga kesehatan tulang dengan mengontrol kalsium dan fosfor. Ureter. Ureter adalah dua tabung kecil yang bertugas membawa urin dari ginjal ke kantung kemih. Otot-otot di bagian ureter biasanya akan terus mengencang dan mengendur agar urin turun dari ginjal. Jika urin kembali naik atau dibiarkan begitu saja, penyakit ginjal seperti infeksi ginjal pun bisa terjadi. Setiap 10-15 detik, urin dalam jumlah yang sedikit akan dialirkan dari ureter ke kantung kemih. Kantung kemih merupakan organ berongga yang berbentuk segitiga dan berada di perut bagian bawah. Organ ini ditahan oleh ligamen yang melekat pada organ lain dan tulang pinggul. Dinding kantung kemih juga akan mengundur dan mengencang agar urin dapat terpisah. Pada kantung kemih yang sehat biasanya dapat menyimpan hingga 300-500 ml urin selama 2-5 jam. Uretra. Urin yang telah diproduksi oleh ginjal dan dipindahkan ke ureter dan kantung kemih akan dikeluarkan melalui uretra. Organ saluran kencing ini bertugas menghubungkan kantung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Nah, gambar di sebelah itu proses pembentukan urin, filtrasi atau penyaringan. Proses pembentukan urin yang satu ini dilakukan dengan bantuan dari ginjal. Setiap ginjal mempunyai sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin pada waktu tertentu. Sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Hal ini dilakukan agar tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme atau limbah dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Proses penyaringan darah pun dilalui di ginjal. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena
dapat menjadi racun untuk tubuh. Reabsorpsi. Setelah filtrasi, proses pembentukan urin selanjutnya ada reabsorpsi, yakni penyaringan ulang sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi. Namun sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Penyaringan cairan tersebut dilakukan di tubulus proksimal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Sekresi atau augmentasi. Sekresi adalah tahapan terakhir dari proses pembentukan urin. Beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpulan ke tubulus tersebut. Tahapan ini juga menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh. Ion kalium atau ion kalsium dan amino juga melewati proses sekresi seperti beberapa obat. Hal ini dilakukan agar senyawa kimia dalam darah juga tetap seimbang. Sistem perkemihan. Fungsi utama sistem perkemihan adalah membantu proses pembentukan urin dengan menyaring sisa pembuangan tubuh dan air lebih dari darah. Urin kemudian yang mengalir ke kandung kemih melalui dua tabung tipis yang disebut ureter. Ketika kandungan kemih penuh, ada akan membuang urin melalui uretra. Selain itu, sistem perkemihan dan ginjal juga berfungsi untuk menghilangkan cairan pembuangan yang disebut dengan urea, serta menjaga keseimbangan air, natrium, dan kalsium. Produksi urin terjadi saat makanan yang mengandung protein dipecahkan dalam tubuh. Sistem ini akan bekerja bekerja dengan kulit, usus, dan paru-paru. Untuk menjaga keseimbangan tersebut, orang dewasa akan mengeluarkan sekitar 2 liter cairan per hari. Jumlah ini bergantung dengan jumlah cairan yang diminum dan yang keluar melalui keringat serta pernapasan. Gangguan kesehatan pada sistem perkemihan. 1. Penyakit ginjal kronis. Ginjal merupakan organ utama sistem perkemihan. Gangguan terhadap organ yang satu ini akan memengaruhi kesehatan Anda. Pada penyakit ginjal kronis, ginjal mengalami kerusakan dan tidak mampu menyaring darah dengan baik. Kerusakan ini dapat mengarah kepada pembentukan zat pembuangan dan masalah lainnya, termasuk gagal ginjal. Penyebab dari kondisi ini umumnya adalah penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. 2. Kehilangan kontrol kantung kemih. Kantung kemih yang tidak terkontrol umumnya muncul karena otot sphincter uretra terlalu lemah atau terlalu aktif akibat cairan urin yang lebih mudah keluar saat Anda bersin atau batuk. Kondisi ini disebut dengan inkontinensia urin atau IU. Otot sphincter yang terlalu aktif bahkan dapat memicu keinginan buang air kecil yang sangat kuat, tetapi urin yang dikeluarkan sangat sedikit. Wanita umumnya 2 kali lebih beresiko mengalami inkontinensia urin dibandingkan dengan pria. Kondisi ini semakin mungkin terjadi sering pertambahan usia. Kesehatan pada sistem perkemihan yang ketiga yaitu batu ginjal. Gangguan fungsi sistem perkemihan yang satu ini mungkin lebih dari populer di kalangan orang awam. Batu ginjal memproduksi urin untuk mengeluarkan cairan pembuangan. Batu ini terbentuk saat mineral dengan garam asam di dalam urin mengkristal lalu saling menempel. Jika berukuran kecil, batu ginjal dapat keluar dengan mudah melalui sistem perkemihan, sedangkan batu ginjal yang lebih besar akan
menyumbat saluran kemih. Kondisi ini akan menghambat keluarnya urin dan menimbulkan rasa nyeri. Infeksi saluran kemih dan penyakit menular seksual dapat menyebabkan masalah pada ginjal, uretra atau fungsi sistem perkemihan. Kondisi ini terjadi ketika bakteri atau virus memasuki saluran kemih melalui uretra. Segera berkonsultasi dengan dokter untuk mengobati infeksi. Kemungkinan besar Anda tidak bisa mencegah masalah pada saluran kemih. Akan tetapi Anda bisa menjaga kesehatan sistem urinaria dengan pola hidup sehat. Penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.